Bahkan presiden kita mengatakan silakan kritik kami gitu loh. Terus kita kritik, kita dibungkam. Kita dilempar bangkai ayam. Kita dilempar molotov. Kan agak aneh juga. Jadi nggak usah ngomong negara demokrasi. Kebijakan Jokowi, emang semua yang disampaikan Jokowi itu, yang dilakukan Jokowi itu mungkin kebijakan partai? Bukan. Banyak loh. Misalnya contoh yang paling kerasa. Ya contoh ya, itu kereta cepat ya. Itu Bu Mega zaman itu nggak mau, menolak dengan keras itu. Jelas clear itu. Itu menolak dengan keras. Gitu. Bahkan orang partai saja menolak. Tapi emang orang partai bisa apa? Punya empati lah terhadap guru-guru honorer di daerah-daerah pelosok sana, gaji 250.000. Dia nggak lolos P3K, sekarang nggak kerja, nganggur. Kenapa nggak mereka yang prioritaskan jadi ASN, jadi P3K? Kenapa pegawai SPPG yang baru kerja beberapa bulan langsung jadi ASN? Ini kan agak aneh, Mas. Menurut saya ini negara udah gila. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang berbagai macam upaya pembungkaman kami menilai terhadap suara-suara kritis yang disuarakan baik para aktivis maupun influencer yang terjadi lumayan marak di penghujung tahun kemarin. Karena itu kami mengundang salah satu, saya nggak pengen nyebutnya korban gitu. Bahasa Inggris itu ada nyebutnya survivor, karena kalau korban itu kesannya pasif gitu, tapi kalau survivor itu dia yang bertahan gitu, penyintas gitu, penyintas aksi teror kemarin. Bung Raymond Doni Adam atau DJ Doni. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Halo. Big fans. Big fans siapa? Saya. Ngefans sekali konten-kontennya Bung Doni ini. Karena memang sangat sangat easy listening, sangat catch up gitu, sangat gampang dikonsumsi gitu. Sehingga terima kasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Saya minta maaf sebelumnya, harusnya kan dari minggu kemarin kan, karena berhubung masih banyak kegiatan ya, akhirnya baru bisa sempat datang ke studionya sekarang nih. Takutnya agak mengurangi exposure media setelah kejadian kemarin, enggak ya? Gini. Kemarin itu memang saya kan banyak yang bahkan sekelas menteri aja ada yang mengatakan itu para korban itu playing victim lah, nyari followers. Itu mah agak aneh juga saya pikir. Nah, saya juga agak mengurangi juga tampil di TV, kan banyak banget sebenarnya dari CNN lah, dari berbagai macam media lah. Cuma saya bilang udah jangan yang lain aja lah, bilang gitu. Nggak mau terlalu, saya juga nggak mau dianggap mengeksploitasi kejadian yang saya alami ini. Ya biasa aja sambil kita menunggu hasil victim gitu. Iya, ya, sambil menunggu hasil penyidikan, penelusuran dari teman-teman di polisi. Ya, tapi tetap saya merasa berterima kasih karena kemudian dengan kejadian kemarin masih mau diundang ini. Saya khawatirnya terutama misalnya kemarin kan berdasarkan informasi ya ini ya. Istri kan sedang hamil lumayan tua kan gitu kan. Takutnya kemudian dengan kejadian kemarin kan tentu saja shock, mengkhawatirkan suaminya, ya udahlah nunggu sampai anak lahir misalnya gitu baru muncul lagi baru ini. Tapi saya lihat loh ternyata konten-kontennya masih tetap ngegas gitu. Kemarin awal tahun itu kurang ngegas itu karena kan 2 Januari itu kan berlaku KUHP dan KUHP baru. Terus saya lihat lagi nih gimana ini kok, ini kan agak ada ya itu ya mempengaruhi. Oh, pasti awal-awal itu saya pikir kok ini kok karet betul gitu loh. Jangan sampai, ini yang saya takutkan lah, bukan saja. Mungkin teman-teman influencer pegiat media sosial yang lainnya tuh yang ditakutkan adalah ketika hari ini kita mengkritik itu dianggap menghina. Karena ini pasal sangat karet. Pejabat bisa melaporkan, habis itu institusi. Terus gimana kalau kita mengkritik kebijakan terus dianggap yang kita kritis ini dianggap malah itu menghina gitu kan. Ini agak pasalnya benar karet gitu. Subjektif soalnya. Betul, subjektif sekali menurut saya. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas detail tentang bagaimana kesan atau tanggapannya terhadap. Tapi saya ingin mulainya dengan ingin kenalan dulu kan lebih dalam seorang DJ Doni. Karena tentu saja kenapa saya ngefans itu karena kalau misalnya saya Bung Doni ini dari dulu aktivis, ya, terus bikin konten seperti itu mungkin nggak wow. Tapi karena ada nama DJ-nya di situ. DJ itu kan orang kemudian identiknya dengan profesi yang
di dunia entertainment, Nah, dunia yang malam, dunia malam bahkan gitu ya, party, party yang kemungkinan persinggungannya dengan politik sangat jauh. sangat jauh Iya, gitu iya, ya, atau bisa jadi bahkan yang banyak yang apolitis gitu. Iya, iya, iya. Tapi Iya. kemudian muncul sosok ini yang kemudian berani bersuara. Cerita dulu, kenapa mulainya memang benar DJ ini, seorang DJ ini. Saya nge-DJ itu dari tahun 2004. Ya, 2004 dulu saya mah gimana ya? Saya tuh hobi dugem, gimana caranya dugem biar nggak bayar, jadi DJ. Iya, Jadi iya, iya, DJ iya. ya. Dan saya jadi DJ itu pada saat itu saya jadi residen. Residen itu pegawai tetap Permanen lah. permanen ya, residen DJ. Nah, karena saya butuh fixed income kan pada saat itu. Saya butuh fixed income, saya butuh pendapatan. Di mana waktu itu? Saya mulai di Kemang waktu itu. Oh, di Jakarta aja. Di Jakarta. Saya mulai di second floor dulu tahun 2004 sampai 2006. Terus di venue Kemang tahun 2006 sampai 2009. Terus di New China 2009 sampai 2011. Baru terakhirnya tuh di X2 Club Plaza Senayan. Itu 2011 sampai 2014. Gitu. Berarti hampir 10 tahun ya? 10 tahun. Berprofesi profesional. Saya jadi seorang DJ. Habis itu stop karena saya pikir kayaknya ini Red card-nya mahal dong. enggak, kalau residen DJ. Residen DJ gaji bulanan. Oh gitu. Gaji bulanan mulai dari gaji 2 juta sampai terakhir tuh gaji saya tuh tahun 2011 itu 8 juta per bulan. Per bulan. Iya. Belum tips tapi kan. Nah, belum tips. Kalau main di luar kota beda lagi dulu. Ya. Gitu sih. Tapi memang benar berarti apa persepsi bahwa publik bahwa ngira itu masa orang DJ itu berarti benar DJ beneran gitu loh. Dan saya jadi DJ pun nggak tanggung-tanggung, all out saya produksi lagu, mungkin bisa lihat di iTunes tuh, di iTunes atau di apa namanya sekarang. Oh, sudah ada karyanya juga? Wah, ada. Saya bikin sesuatu tuh menjadi sesuatu tuh jangan setengah-setengah gitu loh, sampai memproduksi lagu saya. Ada coba di iTunes, apalagi apa Spotify juga ada. Coba cari, cuma saya nggak pernah dapat royaltinya. Karena memang saya produksi lagu itu saya tahun 2011 saya sudah belajar memproduksi lagu dan mempelajari bagaimana memiliki label. Label tuh kayak label musik. Karena kita punya lagu pun kita nggak bisa merilisnya ya, kalau nggak dinaungi label gitu. Label. Nah, kan bukan label lokal nih, label kita harus ke internasional. Kita harus bisa masuk ke dulu ada portal tuh namanya Beatport, tempat jual beli lagu. Harus bisa masuk situ. Dulu belum ada iTunes, belum ada apa tadi? Spotify belum ada. Jadi kita jual lagunya di situ dulu. Nah, saya memang mempelajari itu, punya label sendiri. Jadi bahkan di DJ Jakarta dan sudah produce juga kan. Produce, bahkan di DJ Jakarta saya naungi tuh, yuk teman-teman yang pengen lagunya dirilis di portal internasional silakan. Akhirnya saya naungi mereka. Sekarang udah pada hebat semua lah, udah bisa semua rilis lagu lah sekarang. Kalau sekarang wadahnya kan banyak kalau sekarang. Ya. Platform medsosnya kan juga. Kalau dulu saya pelajari betul nih gimana caranya di rumah aja bisa dapat duit. Kayak bisa produksi lagu kali menarik kali ya. Iya. Lagu kita tuh nggak mungkin apa ya terlalu segmented lah. Nggak semua orang suka lagu DJ itu kan. Oh iyalah. Beda dengan lagu koplo sekarang kan gitu kan. Lagu-lagu yang easy listening. Kalau lagu saya kan nggak beda. Kalau sekarang kan katanya triknya kalau mau bisa populer ya asal bisa dikoplokan. Iya. Tapi bagus, saya dukung. Saya bukan tipe-tipe orang yang wah ini musik norak, enggak. Saya tetap mendukung musik koplo, apalagi koplo ini identik dengan Indonesia menurut saya. Bahkan sudah mendunia, harus kita dukung menurut saya. Sebenarnya kan sama kayak prinsipnya cover aja kan, mempopulerkan. Iya. Oke, dengan kemudian background itu, terus awal asal muasalnya bisa muncul kesadaran kritis untuk kemudian mulai menyuarakan hal-hal yang mengganggu seorang DJ Doni itu apa? Jujur ya, ini kan nggak sayang dengan image atau dengan profesi yang sudah dibangun itu. Oh enggak, saya kan sudah berhenti DJ 2014. Jujur nih, ini kalau boleh jujur. Dulu saya suka sekali dengan sosok-sosok pemimpin yang merakyat gitu lah. Termasuk saya juga terhipnotis dengan apa yang dilakukan oleh presiden kita, Pak Jokowi pada saat itu. Oh ini keren kok, sederhana segala macam. Ini menarik menurut saya. Saya mempelajari, oh seru juga ya jadi kayak gini, jadi pemimpin gitu, mewakili rakyat segala macam. Mulai dari Ahok Pilkada DKI, oh keren loh. Cuma kan sayangnya pada saat itu kan Pak Ahok kan jadi musuhnya jadi banyak kan karena berbicara kasar segala macam kan. Iya, tapi kalau dibicara kinerja mereka oke. Oh iya. Saya harus objektif itu. Gitu. Jadi saya melihat kok menarik ya politik itu rupanya hampir sama. Sebenarnya DJ ini hampir sama kayak tokoh politik atau pemimpin di suatu daerah atau suatu wilayah gitu kan. Gimana kesamaannya? Ya kesamaannya karena pada saat nge-DJ itu bagaimana caranya saya seorang DJ itu menghibur pendatang yang datang ke klub, ke resto, ke bar, terus kita tahu mereka maunya apa. Iya, tahu karakternya. Kita harus kasih lagu ini sehingga mereka joget. Kita kan menghibur nih. Iya. Menghibur tamu yang datang ini gitu loh. Jadi sama seperti pemimpin itu harus bisa menghibur rakyat menurut saya. Iya.
Ya, tahu menghibur apa yang dimau tahu rakyat apa, gitu ya. apa yang dimau rakyat. Kalau nge-DJ kita nggak tahu keinginan crowd kita nih, bingung loh. Lu Ngebom kok pada nggak akhirnya. joget? Kita diomelin kita sama pemilik klub diomelin. Lu gimana sih? Jadi DJ nggak bisa bikin joget orang. Kalau lu nggak bisa bikin joget orang, orang nggak belanja minuman kan jadi gitu. Jadi tahu crowd itu Apa yang diinginkan orang banyak gitu. dan itu dia kemudian Doni kemudian melihat pemimpin politik itu ada karakter-karakter Harus kayak seperti gitu, itu. harus paham itu, harus paham keinginan rakyat menurut saya. Ya kalau dimulai kapan mulai mengkritisinya sih sebenarnya kalau dulu ya mengkritisi gimana di Facebook kalau pengen lihat lu kok baru kritis sekarang dulu enggak. Lu kalau lihat Facebook gua dulu juga sangat kritis apapun gua kritisi termasuk waktu Presiden Jokowi waktu itu membuat kebijakan yang benar-benar agak aneh menurut saya kritisi pada saat itu. Kalau lihat Facebook saya, dulu kan belum secanggih sekarang gitu loh. Jadi kalau tanya Iya, iya. mulai kapan kritisnya dari dulu juga udah mulai kritis. Udah mulai kritis di ruang komentar. Mungkin momennya Karena sekarang beda platform aja ya. betul. Nah, platform sekarang udah ada visual ya kan. Dulu kan cuma tulisan. Di Facebook zaman Facebook dulu tulisan tahun 2010-an sampai 2015 ke atas masih tulisan. Iya, Ya kan saya ngalami yang betul, tulisan itu sangat luar biasa dulu bisa mempengaruhi orang. Nah, sekarang lewat visual, lewat konten, lewat apa yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi orang. Karena orang makin ke sini orang-orang saya lihat sudah malas baca. Iya. Gitu. Ya karena memang perkembangan teknologi itu kemudian memendekkan Betul. span of attention-nya orang kan. Betul. Bagaimana orang kalau baca kalau dulu masih eranya medsos, Facebook macam-macam tertulis itu minimal dia nulis gitu. Iya. Itu kan engage-nya itu kan lebih panjang betul, gitu. Betul. Komentar dan sebagainya. Betul. Kalau hari ini hanya real 1 menitan. 1 menit, nggak boleh lebih dari 1 menit. Bahkan konten saya di atas 1 menit 30 nggak ada yang nonton rupanya. Itu harus dipelajari juga bagaimana kita menyampaikan pesan itu sehingga sampai ke target yang mau kita sampaikan. Misalnya kita mau sampaikan ke publik. Karena mungkin kesannya gini, Bung. Waktu AFB itu ya nggak semeledak sekarang kan gitu kan, nggak seluas outreach-nya, nggak seluas platform yang berbasis video, audio video itu gitu. Nah itu kan yang kemudian memunculkan kesan bahwa nggak terlalu lama. Padahal ternyata sebenarnya sejak awal-awal era Jokowi sudah muncul ya Facebook gitu ya. Apa saja yang sebenarnya waktu itu mulai diperhatikan sebagai sebuah kritik itu? Apapun itu. Kebijakan misalnya apa ya banyak waktu itu zaman Jokowi juga nggak banyak walaupun sebenarnya bisa dibilang pembangunan oke segala macam. Terus yang kereta cepat dari awal dulu tuh sudah ini loh sudah Iya banyak sudah kalau masalah dulu iya. Mulai dari yang ada pekerja Cina segala macam itu sering saya kritisi kok banyak pegawai dari luar pekerja dari luar negeri gitu sampai ke daerah Sulawesi sana itu betul-betul fakta yang waktu itu sangat ramai juga menurut saya. Nah, sekarang baru terbongkar pada saat sekarang kan IMIP dan lain-lain hal sebagainya. Gitu. Jadi kesadaran itu saat itu sebenarnya sudah ada. Bukan nggak ujuk-ujuk sekarang karena kita karena kan saya diidentikan atau dikatakan orang-orang itu wah lu karena lu di PDI segala macam karena enggak juga. Orang PDI banyak juga saya kritisi. Ya kan ini kesempatannya sekarang. Memang itu ada dasarnya, ada pernah nyalek dan sebagainya di PDI. Loh, saya 2019 itu nyalek DPR RI, Dapil Aceh 1. Dapil saya itu 15 kabupaten kota. Waktu itu saya tawarin, ya kan, lu mau nyalek kan, Don? Gitu kan. Oh, cobalah, saya pengen coba mewakili rakyat di pusat lah gitu loh. Saya pilih daerah Aceh, yang sebenarnya Aceh itu anti banget dengan PDI, ya kan. Saya pengen coba di sana. Di sana tempat saya dibesarkan. Saya pernah sekolah di Aceh, dari SMP sampai SMA di Aceh Barat, di Bulabu. Ya, saya coba nyalek di sana. Ya dengan bermodal pas-pasan ya kan salaman dengan rakyat ketemu warga ya kan kita mendengar keluhan mereka seperti apa sampai 15 kabupaten kota itu dapil terbesar se-Indonesia menurut saya bahkan yang lain nggak ada dapil Aceh 1 itu terbesar 15 kabupaten 15 kabupaten kota sudah datengin semua iya. Dapil saya itu di Malang ya untuk DPR itu cuma 3 kabupaten ini kota 15 kabupaten kota memang penduduknya nggak banyak tapi daerahnya luasnya iya. Nah itu harus kita dengerin semua segala macam bersalaman segala macam ya. Alhamdulillah ada yang milih gitu walaupun nggak mencukupi suaranya gitu kan suaranya kan minimal 100.000 kan. Suara saya nggak 10%-nya lah. Tapi menurut saya nih ya oke lah. Saya udah pernah nyalek, oke gini rupanya gitu loh. Terus 2024 nggak mau nyalek lagi karena butuh dana yang besar rupanya. Bukan dana untuk ini ya untuk bayar bukan untuk bayar amplop atau serangan fajar bukan. Setiap titik itu ngumpulin orang itu pakai duit, ngasih makan mereka, ngasih kopi mereka, belum yang rumahnya jauh kita kasih ongkosin kan nggak mungkin. Iya.
Kita Hanya kan untuk mendengar mereka. menghargai partisipasi mereka ya. Nah, itu satu titik aja kita bilang 10 juta sampai 20 juta. Berapa titik 15 kabupaten kota bayangin coba. Jadi hanya untuk ikut dengan kontestasi yang benar aja. Betul, Itu makanya biayanya masih sudah besar. kos politik itu besar. Oh, ini jangan-jangan nanti Bung Doni mendukung pilkada tidak langsung ini. Pilkada tidak langsung saya nggak setuju. nanti kita bahas sendiri. Karena nanti biar alurnya nggak kepotong gitu ya. Tapi saya mau tanyanya gini. Orang PDI, tapi kemudian di periode itu sudah mengkritik Jokowi. Apa nggak kemudian jadi, kan saat itu Jokowi banyak orang PD mengkritik Jokowi pada saat itu banyak. Sedang apa istilahnya? Sedang menjadi anak emasnya PD. Banyak. Gitu. Oh nggak juga. Nggak juga. Banyak gimana? internal PD yang sebenarnya nggak mengkritisi kebijakan Jokowi. Emang semua yang disampaikan Jokowi itu, yang dilakukan Jokowi itu mungkin kebijakan partai? Bukan. Banyak loh. Ya mungkin bukan kapasitas saya untuk membicarakan ini. Tapi apa? Misalnya contoh yang paling kerasa. Ya contoh ya, itu kereta cepat ya. Itu Bu Mega zaman itu nggak mau, menolak dengan keras itu. Jelas clear itu. Bu Mega menolak 2015 atau 2016, lupa saya, coba dicek lagi. Itu menolak dengan keras. Gitu. Bahkan orang partai saja menolak. Tapi emang orang partai bisa apa? Makanya kalau zaman dulu orang bilang, oh Jokowi dikendalikan PDI, salah total. Kebalik ya? Emang dia dengar omongan partai? Zaman itu enggak, banyak juga yang enggak didengar juga omongan partai. Dia jalan sendiri aja. Iya. Gitu. Tapi yang bagus kita katakan bagus, yang buruk tetap buruk. Enggak, karena kemudian asumsinya kalau kemudian dia Bung Doni saat itu posisinya sebagai orang PDI Perjuangan, kesan bahwa nggak mendukung presidennya dengan mengkritik itu kan jadi berbeda kalau dengan kondisi hari ini kan. Iya. Nah, apa saat itu tidak ada semacam semacam hambatan atau semacam rintangan dari internal untuk udahlah jangan ngomong terlalu kritis lah. Ya rintangannya dari internal, bukan saya aja. Pada saat itu banyak yang kritis orang internal kok. Cuma demi etika politik nggak perlu kita sebutkan. Banyak internal nggak suka sama Pak Jokowi pada saat itu banyak juga. Tapi nggak sampai muncul keluar sebagai sebuah proses posisi gitu. Jadi kalau dibilang mengkritisi dari dulu mengkritisi, semua kita kritisi. Apalagi lawan politik kan gitu kan. Ya sah-sah aja. Apalagi dalam kontestasi pilpres atau pilkada pasti kita kan mendukung seseorang, ya pasti kita mengkritisi lah gitu loh. Melompat sekarang kita ke format yang dikenal hari ini sebagai formatnya seorang DJ Doni yang influencer gitu ya. Pilihan untuk bikin konten-konten, saya nggak tahu nyebutnya apa, komentari, sosial commentary atau kritik apa gitu. Tapi itu terkait konten saya. Ya hari ini, yang format yang hari ini. Nah formatnya sebenarnya muncul itu awalnya gimana? Kenapa mulai lebih intens di situ? Kan yang paling gede hari ini di Instagram gitu kan? Atau sama TikTok? Saya kurang. TikTok udah di-ban sekarang, udah susah sekarang TikTok ngomongin politik udah nggak bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa. Oke, mulai dari IG dulu. Kenapa platformnya ganti dan merasa nyaman di situ? Enggak, sebenarnya yang mengkritisi kebijakan bukan hanya saya, semua banyak. Cuma memang pada saat itu memang saya mungkin agak aneh atau agak beda dengan orang-orang lainnya itu ketika saya mengatakan kata-kata yang kotor gitu loh. Kata-kata kotor, kasar gitu kan. Awal mulanya kalau boleh lihat, kalau Mas lihat konten saya tahun 2024 itu tidak ada kalimat-kalimat atau kata-kata kotor. Saya selalu diakhiri dengan kalimat yang seperti kayak di stand up Panji itu, pembuka openingnya bilang, menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Seperti itu aja. Jadi kita ngasih pandangan, nih kok kayak gini. Menurut kalian kayak gimana? Komentar di bawah. Yang tone-nya lebih soft. Tone-nya lebih soft gitu. Terus lama-lama saya ngeliat kok pemerintah ngomongnya mulai kasar sama rakyat. Pemerintah ya ini? Pemerintah yang mulai awalnya ngomong kasar kepada rakyat. Banyak. Nggak perlu saya sebutkan. Banyak lah. Mungkin kalian bisa lihat. Apa? Saya bisa nyebutkan. Presiden waktu itu juga bilang, dasmu, ya kan? Siapa lagi ya? Tiba-tiba misalnya ada isu Indonesia atau Luhut misalnya, kau yang gelap. Ya kan? Bahkan kayak kemarin pun ada sekelas jenderal pun ngomongnya juga ada. Jadi biasa aja gitu kan. Saya pikir kok kayak mulai menarik juga nih kalau kita kata-katain kita dengan kalimat kasar, kebijakan-kebijakan yang bodoh menurut saya kan. Toh mereka yang nyontoin gitu. Toh mereka yang nyontoin. Ya semenjak 2005 awal terus saya udah mulai tuh. Oh nggak apa-apa. Jadi dibilang unik nggak juga, cuma kekesalan hati aja. Bukan karena saya posisinya sekarang kan saya juga bukan pemerintah juga, bukan pejabat juga. Jadi mau saya posisi di pemerintahan atau tidak, atau di luar pemerintahan, atau mereka bilang oposisi karena saya PDI pernah nyalek segala macam, itu terserah mereka. Tapi yang saya sampaikan saat ini itu murni keresahan orang banyak. Segala sesuatu kebijakan pemerintah yang benar-benar menyengsarakan rakyat, itu pasti saya suarakan. Caranya menjaring itu dari mana? Kan dari berita juga. Jadi kita melihat sebenarnya kan berita yang sudah ada.
Kita kan juga nggak boleh juga mengatakan hoax, fitnah, dan lain-lain. Nggak boleh, itu bisa dipidana. Gampang banget kawan-kawan ini kalau mau pidanain saya. Mudah sekali, apalagi sekarang ngomong kasar segala macam. Tapi selama apa yang kita sampaikan fakta, nggak usah takut. Gitu. Dari 2020 kan Nggak ada yang ngarang-ngarang. nggak. Jadi konten yang saya bikin sekarang itu misalnya saya mengkritisi kebijakan pejabat A, Menteri A yang mengatakan ini sehingga merugikan rakyat. Itu saya kritisi, beritanya sudah ada, saya visualisasikan. Ya. Saya visualisasikan ulang dengan narasi saya. Ini kok begini? Dengan bahasanya. Dengan bahasa saya, ini kan dampaknya begini. Iya. Kenapa sih nggak begini? Benar-benar keterlaluan loh. Ah, gitu kan. Bahasa-bahasa seperti itu. Dugaan saya, tambahan-tambahan yang kali kata-kata penekanan-penekanan itu kemudian nyambung dengan perasaan banyak orang. Lah iya. Sebenarnya gini, Mas. Orang merasakan semua kayak gitu loh. Kalimat atau kata-kata kotor saya di belakang itu, pertama saya mencontoh dari pemerintah, kedua saya mencontoh dari komentar-komentar netizen yang sudah rame gitu loh. Kalimat-kalimatnya, ya benar juga ya, laknat juga ya, juga ya gitu ya, kayak gitu ya, kok tega banget ya begitu ya. Tiba-tiba tanah rakyat 2 tahun nggak ini mau diambil, tabungan tidak ada, tidak bergerak selama 2 bulan mau disita. Ini kan hal-hal yang aneh gitu loh. Kenapa lu nggak fokus ke pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya? Kan itu yang harus dilakukan oleh menteri. Jangan hal-hal yang remeh-temeh yang nggak perlu lu campuri gitu loh. Ya kan tanah orang lo ambil paksa gitu. Duit orang di tabungan lo ambil paksa. Begitu ada kebijakan yang untuk rakyat, ngasih makan rakyat banyak diracunin gitu loh. Dari sisi performanya media sosialnya, ketika sudah mengadopsi tone itu memang ada perubahan signifikan di exposure-nya, tambahan subscriber atau engagement-nya dan sebagainya. Kalau saya sih biasa aja ya, saya nggak berharap nyari followers juga ya. Cuma apa yang saya sampaikan itu sampai ke publik. Iya. Kalau saya misalnya memiliki sebuah kebutuhan untuk menyampaikan sesuatu ke orang, nambah follower itu bukan untuk nambah sekedar performa medsos kan, tapi memperluas bahwa orang yang dengar apa yang saya sampaikan kan akan lebih banyak kan gitu. Kebutuhannya kan itu sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari setelah berganti gaya itu kan dari awal nggak ada tambahan-tambahan kata-kata kasar atau, tapi sejak itu ada perubahan nggak? Perubahan. Jadi banyak yang lebih mendukung lah gitu loh. Walaupun cacian juga banyak sebenarnya. Ya kan namanya itu pro kontra lah. Iyalah. Kadang kita berbuat baik pun harus harus ada caranya gitu loh. Kadang kita mau ngomong sesuatu hal yang baik pun orang juga nggak suka juga kadang-kadang. Saya jadi ingat istilahnya ini, buah durian itu. Gara-gara dia tuh buah yang enak, itu akhirnya banyak orang yang suka. Tapi banyak juga orang yang nggak suka. Nggak suka gitu loh. Kalau nggak sukanya nggak suka banget. Gitu. Jadi sama aja. Pro dan kontra juga. Apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar juga. Tapi yang disampaikan oleh pejabat belum tentu benar juga, bisa salah juga gitu loh. Dan kemudian di titik itu kan suaranya sudah keras. Ini apa ya? Ada nggak mulai muncul istilahnya tekanan? Kalau dulu mungkin nggak khawatir karena masih terlalu kalau sekarang semakin gede. Mulai muncul nggak tekanan? Kalau tekanan belum ada ya sebenarnya. Makanya saya nggak yakin juga misalnya kayak pemerintahan ini represif, saya juga nggak yakin juga sebenarnya. Saya takutnya malah yang menekan ini malah orang-orang yang punya kepentingan lain gitu kan. Jadi nggak pernah ada semacam ditelepon, didatangi Kapolsek atau nggak ada. Ada yang ngomong ke keluarga lewat ini, itu ngomongnya jangan ini. Enggak ada sama sekali. Nggak ada, baru kemarin aja itu. Ya makanya. Sebelum kejadian yang kemarin ini maksudnya. Makanya saya pikir santai-santai sah aja selama yang bahkan di periode Agustus itu kan intens sekali. Iya, tapi saya stop waktu itu. Saya stop karena saya bingung nih. Waktu demo Agustus itu saya stop. Tiba-tiba saya stop. Wah, ini nggak bener nih, udah nggak makin kacau nih. Daripada saya bikin konten malah membuat kacau lagi, lebih baik saya diam. Saya diam terus 2 minggu saya ada. Tiba-tiba kok ada ini, udah aneh nih. Tiba-tiba kebakar ini. Tiba-tiba ada orang yang begini kok kayak semacam dibiarkan gitu kan. Agak aneh. Saya pikir udah nggak bener nih. Merasa ada yang sesuatu yang di luar kewajaran. Di luar kewajaran pasti saya udah stop saya nggak konten daripada takutnya nanti. Takutnya ada skenario apa gitu ya. Soalnya biasanya pemerintah bergeraknya setelah itu. Terbukti kan. Ditangkap ini, ditangkap itu, ditangkap ini gitu. Dengan kemudian tidak pernah ada itu, bagaimana kemudian menyikapi kejadian yang 29-30 Desember kemarin itu? Menyikapi apanya nih? Kan sebelumnya nggak pernah ada yang gitu. Kan
belum pernah ada yang sifatnya intimidatif, ancaman atau tapi kemudian terjadi itu. Nggak ada warning apa-apa sebelumnya. Nggak ada. Doxing, Doxing saya udah sering lah di-doxing, nyalek lah, apa segala macam udah biasa gitu. identitas sama alamat. Oh, belum ada. Jadi saat itu nggak tahu kalau alamatnya Bung Doni Nggak itu sudah diketahui pihak-pihak tertentu itu nggak tahu. Nggak, belum ada. Dan kemudian kejadian itu gimana? Saya tahu itu sudah diceritakan di banyak tempat, tapi biar ini kita alurnya. Jadi kejadian itu, jadi ini dugaan ya, masih dugaan. Kemarin juga di media-media juga mengatakan ini rentetan dari kawan-kawan influencer atau aktivis lingkungan yang menyuarakan terkait bencana alam, ya kan? Mulailah rame tuh Firdian udah mulai kena. Sebenarnya banyak sebelum Firdian udah mulai ada tuh doxing segala macam, nomor WA diambil alih segala macam. Banyak itu udah mulai kawan-kawan influencer. Tapi Bung Doni nggak ngalami. Saya nggak ngalamin. Medsosnya katanya Di hack segala macam gitu. Saya nggak ngalamin sama sekali. Tapi teman-teman udah ngalamin semua kan. Udah ngalamin segala macam. Cuma mereka diam. Kayak bendera putih nggak mau bersuara. Ada yang udah dikirim ayaman duluan, diam, nggak mau bersuara. Mobil Firdian dipecahin juga diam, nggak mau bersuara juga. Ya udah saya pikir kok pada diam semua gitu kan. Ya mudah-mudahan lebih inilah maksudnya. Saya pikir lebih kawan-kawan ini mungkin lebih mulai ketakut gitu ya. Udah mulai ada rasa ketakutan. Ya udah saya biarin aja gitu kan. Tiba-tiba tanggal 29 Desember itu datang paket ke rumah saya. Isinya sama kayak kawan-kawan yang lain. Saya itu soalnya terus terang saya nggak ngikuti kan, karena saat itu kan ya seperti banyak orang yang lain akhir tahun gitu kan kita sudah off produksi min 2 minggu sebelum akhir tahun gitu. Kemudian di mindset kita sama sekali nggak ngikuti perkembangan. Yang dibilang Bung Doni teman-teman yang sebelumnya tadi kayak di doxing, dikirimi itu jadi ini nggak, jadi viral nggak? Jadi ya ada beberapa viral, teman-teman ada yang maksudnya doxing, kok kudu di doxing sih segala macam, udah ada. Dikirimi paket. Dikirimin paket, ada paket ini COD. Oh, yang berkali-kali itu ya? Berkali-kali COD gitu ada. Cuma mereka pada speak up-nya mungkin karena karena mungkin kurang viral ya, karena biasa aja gitu kan, dianggap ya udah. Tapi Bung Doni nggak mengkhawatirkan atau nggak ada perasaan, jangan-jangan berikutnya gua nih? Nggak ada, karena saya merasa tidak mengeksploitasi bencana alam. Saya pikir saya hanya fokus ke kebijakan pemerintah aja. Saya fokusnya di situ, nggak pernah saya bahas gosip segala macam, nggak pernah saya. Fokus ke situ, terus tiba-tiba datang paket ayam, tulisannya ancaman kalau masih bersuara di sosmed, masih ini bla 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 bla, nasib lu akan seperti ayam ini. Wah, saya bilang sifatnya masih intimidasi lah, teror. Saya pikir istri saya bilang, udahlah nggak usah takut lah, nggak apa-apa, ya udah tetap tidur di rumah. Lusanya subuh, rupanya dilempar molotov karena hari pas dikirim bangkai ayam itu, besoknya saya maki-maki. Iya kan, karena saya awalnya itu satu hari yang sama gitu. Jadi tengah malamnya itu dilempar molotov, paginya dikirim. Ternyata enggak kan? Enggak. Paket duluan baru molotov. Iya. Makanya yang jadi pertanyaan saya, habis dikirimi paket itu emang enggak terus kewaspadaan meningkat kan gitu? Iya, balas saya lawan lagi. Minimal misalnya ya tadi kemudian kekhawatiran misalnya ini nanti jangan kita nginep di mana deh sementara. Enggak ada, saya tetap tidur di rumah. Makanya enggak ada kekhawatiran. Enggak ada. Karena saya pikir cuma ancaman aja lah, nggak usah takut lagi. Saya bilang istri saya udah takut nggak? Ya udah. Istri gimana? Ya kalau menyikapinya. Lempar ayam tuh biasa aja lah, masih udahlah. Ini cuma gini doang. Cuma lempar, kawan-kawan juga dilempar ayam, dikirimin ayam bangkai ayam biasa aja. Tapi kan belum pernah ngalami seperti itu. Belum. Nah yang udah mulai dia resahnya ketika lempar molotov. Itu mulai, wah ini udah aneh nih. Nggak boleh cara-cara kayak gini, cara-cara pengecut lempar molotov. Kalau meledak itu kebakar semua rumah orang satu deretan itu siapa yang mau tanggung jawab? Itu bahaya. Rumahnya padat ya. Akhirnya saya laporkan ke polisi. Yang sesuatu yang kalau hanya verbal, kalau hanya simbol itu mungkin nggak akan ini. Tapi gara-gara itu kemudian molotov nggak boleh mengganggu orang banyak. Tetangga saya, kalau kebakar rumah saya mungkin masih bisa merasa oh ya ini salah gue banyak teriak-teriak juga. Ya nggak salah juga ya. Ya mungkin lo cara main lo kayak gini ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau rumah saya aja gitu. Tapi kalau rumah orang lain, kesian mas. Coba tetangga kiri kanan, nggak boleh kayak gitu. Lo mau lempar gue aja gitu loh. Jangan kirim bangkai, kirim aja. Mau teror aja, ancam aja. Cuma jangan sampai mengganggu tetangga sekitar dong gitu. Itu saya nggak suka gitu. Ini kuyonannya si netizen ya. Ini nggak terlatih tuh kayaknya ngelempar itu. Udah ketakutan duluan. Iya. Atau upahnya terlalu murah tuh kayaknya.
dilaporkan akhirnya. Akhirnya saya laporkan karena sudah mengganggu kepentingan orang banyak, ya kan? Ya saya laporkan, membahayakan orang banyak, saya laporkan. Gitu. Tanggapannya gimana? Responnya bagus, langsung dibikin laporan segala macam. Teman-teman dari polisi juga langsung datang. Dari siang sampai malam jam 12 malam semua disisir sama dia. Proses apa TKP, olah TKP itu segala semuanya macam. masuk CCTV dan sebagainya. Iya. Setelah itu kan diproses. Hari ini sudah 2 minggu. Hasilnya gimana proses? Belum ada kabar. Masih menunggu. Identitas siapa pelakunya? Belum ada. Saya terus terang nggak punya pengalaman bagaimana kemudian melaporkan sebuah kasus pengancaman seperti ini. Sehingga kemudian nggak punya pembanding. Iya. Ini bisa dibilang ini cepat, ini normal, atau ini jangan-jangan ditulis aja kemudian ditaruh Ya di jangan bawah laci. sampai. Saya berharap pelakunya segera ditangkap, biar publik tahu segala macam. Dan jangan sampai kasus ini berlarut-larut karena hanya akan mencoreng teman-teman. Iya, tentu saja ya. Karena kemudian kan kalau hari ini kita masih percaya sebagai sebuah entitas bernegara, Presiden sendiri kan berkali-kali ngomong berpendapat itu sebuah kebebasan. Iya. Yang itu harus dilindungi. Betul. Maka ketika ada upaya untuk kemudian menghilangkan Iya. atau itu kan berarti tidak hanya berkaitan dengan kita personal, tapi kepentingan negara. Demokrasi terancam. Sehingga kemudian kan tanggung jawab negara untuk Harus. memastikan itu. Betul. Sehingga kemudian ketika ini tidak diidentifikasi, tidak diurut, tidak diusut. Nah, masalahnya kita kan kemudian hidupnya di dunia nyata. Betul. Tempo pernah mengalami Betul. lebih berantai gitu ya, lebih ini beberapa kali maksudnya. Iya. Terus kemudian katanya juga proses pembuktiannya juga lebih jelas. Toh sampai hari ini siapa pelakunya pun nggak ketahuan. Betul. Nah, menanggapi kasusnya Bung Doni sendiri gimana, Pak? Oh, saya masih percaya teman-teman polisi, kita tunggu hasilnya gimana. Tapi kalau bang tidak dapat juga ya kan bukan saya, bukan nama buruknya bukan di saya, tapi di teman-teman polisi. Hanya juga. pasif aja sekarang berarti. Betul ya, saya tunggu aja. Nggak ada proses untuk kemudian di berkas di BAP khusus itu untuk Belum proses-proses ada berikutnya. panggilan sama sekali. Ya kan, tapi yang penting pemerintah sudah respon, Mensesnek sudah respon agar diusut tuntas, ya kita tunggu hasilnya. Gitu. Tapi jangan berlarut-larut gitu loh. Karena yang paling mengkhawatirkan itu kan sebenarnya kalau ngomong agak teoritis gitu ya. Jadi ada pemikir namanya Gramsci itu bilang ada aparatus represif negara, ada aparatus ideologis negara. Kalau hari ini kita yakin lah tentara sama polisi itu nggak seperti zaman Orde Baru. Ketika misalnya saya ngomong diskusi dan sebagainya dijagain dengan senapan dan gitu, nggak ada yang seperti itu lagi. Tapi aparatus ideologis ini yang kemudian aparatus menciptakan ketakutan. Orang sudah self sensor sendiri sebelum ngomong itu sudah. Yang teman-teman yang diancam pertama awal-awal itu kan sampai hari ini mungkin banyak yang nggak speak up. Gitu. Banyak. Itu kan karena sudah di spesiesnya sudah muncul sensor gitu. Nah, yang saya tanyakan dampak itu ke Bung Doni ada nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak akan ngerem, nggak akan mengurangi. Ya, ngerem kemarin karena ngeliat KUHP dan KUHAP ya. Nah, sekarang kita masuk ke KUHAP. Apa yang di KUHAP itu yang kemudian dipersepsikan Bung Doni sebagai sebuah hambatan selama ini? Bukan hambatan, seperti sampaikan awal tadi. Jangan sampai kritik kita dianggap penghinaan gitu loh. Itu nggak boleh. Ini kan bisa aja. Sekarang penguasa ini kan menangkap orang asal-asalan sekarang. Jangankan saya, orang yang banyak kasus-kasus yang kriminalisasi banyak. Yeah. Tiba-tiba pegiat isu lingkungan gitu kan, aktivis isu lingkungan tiba-tiba ditangkap hanya menolak, itu kan lucu. Dengan alasan ini, alasan itu, banyak macam alasan mereka bisa buat. Ini karena mengandung unsur ini, mengandung unsur provokasi, bla bla bla. Mereka bisa karang-karang itu. Misalnya saya bikin konten, ya kan, mengkritik kebijakan yang melaporkan institusinya, misalnya kementerian apa melaporkan, karena dianggap kontennya Doni memprovokasi orang untuk mencaci maki institusinya atau membuat gerakan. Jadi gara-gara konten saya orang jadi demo gitu loh. Nah itu kan bisa dipidana gitu-gitu. Nah kita mana tahu konten kita hanya mengkritisi. Kalau kemarahan publik ya jangan salahin kita. Nah itu yang paling bahaya ini menurut saya. Ini bahaya sekali. Kesan karetnya ini ya. Yang kesangkat karet. Gitu loh. Jadi kita mengkritik dibilang menghina. Karena dianggap memecah belah, dianggap ini segala macam bla bla bla, kan repot kita jadinya. Iya. Yang kita kritik kebijakan, kenapa kebijakannya begini, kenapa anak-anak masih disuguhkan makanan basi, ini kan
Coba Mas, anaknya mau nggak dikasih makanan basi? Siapa yang mau? Ya nggak ada yang mau kan, kenapa nggak kasih menterinya aja sekalian? Suruh makan gitu loh. Kalau hal-hal seperti ini kita dilarang ngomong juga, waduh, udah kacau negara ini, bukan negara demokrasi lagi menurut saya. Ya kan? Bahkan presiden kita mengatakan silakan kritik kami gitu loh. Terus kita kritik, kita dibungkam. Kita dilempar bangkai ayam. Kita dilempar molotov. Kan agak aneh juga. Jadi nggak usah ngomong negara demokrasi. Makanya ini jadi tantangan loh Iya, untuk mengungkap pelaku pelemparan molotov, pelaku pengiriman bangkai ayam, bukan hanya ke saya saja, ke semua. Ini tantangan. saya itu salah satu yang mengalami langsung Hmm. di banyak kesempatan itu. Yang terbaru itu kemarin tragedi Kanjuruhan, Bola ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Karena saya tinggal di Malang dekat sama stadion. Hmm. Pas kejadian itu juga sempat terlibat membantu dan sebagainya. Nggak ada kekurangan bukti. Hmm. Hampir semua orang satu stadion. Ya Malang nggak jadul-jadul amat lah. Semua orang punya HP lah, Ya, bisa merekam video. Siapa yang menembak gas molotov dan sebagainya itu ada ketahuan. Tapi nggak ada kasusnya yang kemudian membuat orang-orang itu menjadi tersangka. Yang jadi tersangka itu cuma satu, akhirnya cuma satu komandannya sama satu penyelenggaranya. Padahal pelakunya bukan itu kan. Sehingga kemudian bagaimana negara seolah-olah membiarkan itu dan menimbulkan yang namanya impunitas gitu kan. Kekebalan. Kalau ini kejadian yang dialami Bung Doni itu tidak diusut tuntas, nanti halangannya apa untuk saya berikutnya kan gitu kan. Rumah saya yang akan dikirimi ayam dan sebagainya ketika dinilai. Karena kan nggak ada yang dihukum gitu. Nah, bagaimana kemudian Bung Doni menavigasi ini? Di satu sisi kekhawatiran itu masih ada gitu. Tapi di sisi yang lain Bung Doni masih tetap bersuara. Saya walau-walam aja lah. Saya mikirnya gini aja, sederhana saya mikirnya. Kita nih hidup ini bisa mati kapan aja. Bahkan kalau saya keluar dari studio ini, saya jalan ke depan, tiba-tiba tabrak truk, bisa aja mati gitu loh. Jadi bukan hal sesuatu yang saya takutkan. Gitu. Cuma memang saya punya kekhawatiran terkait istri saya yang lagi hamil itu aja. Kalau saya sendiri, saya pribadi nggak pernah. Iya. Dan itu saya sangat menyadari, sangat berempati dengan itu. Karena saya pernah mengalami di posisi yang sama gitu kan. Untuk kemudian jadi bagaimana saya sendiri sebagai individu nggak merasa ketakutan, tapi keluarga kan nggak sama dengan kita kan gitu. Jadi kalau mau intimidasi saya aja, lu chat gua, lu segala macam itu sebenarnya lebih mudah, lebih mudah menurut saya komunikasi langsung. Mas Doni kita ketemuan yuk, atau siapa gitu lah ya, atau yang tersinggung dengan ucapan saya ketemuan, itu lebih oke. Mas Doni boleh nggak kayak gini ngomong kayak gini, datanya kayak gini loh Mas, boleh nggak di take down segala macam, ini takutnya membuat kegaduhan atau segala macam, itu lebih oke sebenarnya, menurut saya lebih oke. Itu lebih elegan menurut saya. Ini cara elegan seperti itu. Harusnya. Siapapun ya. Kalau dari pemerintah, misal contohnya kalau dari pemerintah, datengin saya. Atau dari luar pemerintah yang saya ngomong, tapi nggak mungkin lah. Kebanyakan kan kebijakan pemerintah. Nggak mungkin saya nyerang pribadi orang marah, nggak mungkin. Tapi kayak saya bilang di beberapa kesempatan, kalau pengen bungkam saya, bungkam kawan-kawan yang lain, mudah aja. Bikin aja kebijakan bagus. Ya kan? Bikin aja kebijakan yang pro rakyat. Kalau gitu. 19 juta lapangan kerja itu sudah tersedia. Udah, Mas, saya ini juga maunya bikin konten joget-joget gini-gini loh. Gini-gini joget-joget gitu kan. Capek juga kita ngomel-ngomel, kita mengkritisi kebijakan gitu loh. Kita berharap ini rakyat, bukan saya ya. Rakyat berharap juga pemerintah ini juga membuat suatu kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Gitu. Enggak, saya ingin tetap mendalami yang RUU KUHP itu. Karena ini mengancam, dalam tanda petik mengancam kita semua. Ketika sebuah ketentuan, sebuah pasal itu kita berdua bisa menafsirkannya berbeda kan gitu kan. Siapa tinggal kepentingannya pihak siapa gitu. Betul. Ada nggak upaya kemudian mengamankan diri dalam proses ini untuk kemudian biar tidak sampai dijerat yang karet tadi ini? Ya diksi katanya harus dijaga. Diksi. Misalnya diksi katanya, atau kita analogikan dengan negara lain gitu loh. Ini gila ya negara Uganda ya bisa begini ya. Somalia kemarin itu. Iya, ini gila ya negara Somalia ya bisa begini. Cuma ya orang udah paham lah, tanpa kita harus menampilkan beritanya apa, orang udah paham gitu. Tapi kalau kayak kemarin juga ada konten saya yang baru saya bikin juga terkait misalnya kayak pegawai MBG, dapur-dapur SPPG ini mau dijadikan ASN ini, itu kemarin saya agak kesel banget. Tahu nggak Mas, di daerah-daerah itu banyak guru honorer yang nggak lolos P3K, akhirnya nganggur. Iya. Kemarin itu salah satu yang saya juga sangat tersengat itu ketika ada gajinya sopirnya SPPG itu yang mengantar makanan tiap hari ke sekolah-sekolah itu.
itu 8 kali lebih banyak dari guru honorer di sekolah itu. Kasihan ya. Saya ngeliat kasihan. Makanya. Padahal kalau misalnya mau guru honorer itu suruh tambahan itu. Maksud saya gini loh, lu nggak usah, aduh ini awal tahun gitu loh, kasih hal-hal yang baik, dikeluarkan lagi kayak gitu, berita kayak gitu. Saya kemarin udah muak, saya ngomongnya langsung, nggak bodo amat. Saya nggak peduli lah. Lu punya empati lah Ya. terhadap guru-guru honorer Ya. di daerah-daerah pelosok sana, gaji 250.000. Dia nggak lolos P3K, sekarang nggak kerja, nganggur. Kenapa nggak mereka yang prioritaskan jadi ASN, jadi P3K? Kenapa pegawai SPPG yang baru kerja beberapa bulan langsung jadi ASN? Ini kan agak aneh, Mas. Menurut saya ini negara udah gila, udah singit negara ini. Udah otaknya udah nggak dipakai. Nalarnya, logikanya nggak dipakai lagi. Saya bagian dari berbagai macam tamu yang diundang itu mencoba untuk merangkaikan, ya itu tadi, proses penyimpangan nalarnya itu tadi. Ada kemudian semacam garis benang merahnya itu, ya memang kayaknya dari atas sendiri. Bagaimana presiden itu berkali-kali menyampaikan pidato, sesuatu yang, pesan yang, kok nggak nyambung sih sama yang terjadi di lapangan itu. Bung Doni ngerasakan nggak? Sangat nggak nyambung. Mereka ini membuat suatu program itu menurut saya tanpa kajian yang lengkap. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, saya masih bahas MBG, kenapa? Kan paling banyak masalah MBG. Iya, ya. Ya, bukan saya nggak dukung program MBG, saya dukung. Tapi yang kita kritisi adalah mekanisme di bawah. Kenapa nggak dikaji dulu setahun gitu loh? Rakyat nggak marah kok. Bener janji kampanye, tapi rakyat nggak marah menurut saya. Masih Bentar. bisa menunggu lah. Masih bisa menunggu, kaji dulu setahun, mana yang cocok, segala macam, Iya. baru kita jalankan. Atau diuji dulu. Kayak Diuji dulu, dan jalankannya jadi kota besar. Di 3T. Daerah terluar. Terluar, terjauh, dan terzolimi. Ya kan? Iya. Taruh di sana dulu. Fokus di sana. Apalagi mereka yang paling butuh mestinya. Paling butuh mereka. Jangan taruh tengah kota. Ibu-ibu marah semua. Apalagi sampai makanannya basi. Taruh daerah sana. Fokus SPPG di daerah sana, terluar. Itu keren, Bos. Itu keren banget. Keren, Mas. Di Papua, di ujung Aceh sana, di Kalimantan, ya kan di Sulawesi ujung sana. Tiba-tiba ada SPPG, anak-anak dikasih makan sekolah, dianterin. Wah, itu keren luar biasa. Iya. Keren banget menurut saya. Itu keren. Baru kalau itu berhasil, Baru direplikasi ke Ya. daerah-daerah lainnya. Gitu menurut saya. Gitu sederhana itu. Jangan dipaksakan semua. Semua bikin SPPG. Anak pejabat punya SPPG. Siapa anak anggota DPRD segala macam punya SPPG. Semua, Mas. jangan-jangan itu jawabannya salah satunya. Kalau dijalankan dengan benar, ada kajian dan sebagainya, nanti nggak banyak yang dapat kebagian kue-kue. Nah, kalau emang pengen ngerampok negara, jangan kayak gini caranya menurut saya. Mubazir jadinya. 1,2 triliun sehari, Mas. Sudah diketok kemarin 330 triliun. Bahkan libur aja harus tetap keluar kan itu uangnya. Iya. Bahkan nanti bulan puasa pun tetap akan keluar. 1,2 triliun, Mas. Itu anggaran APBD sebuah kabupaten kota di Iya. wilayah terjadi. Pada saat hari ini kabupaten kota dana anggaran Dananya transfernya efisiensi. sedang dikurangi. Kurang. Bayangin coba. SPPG MBG banyak masalah. Koperasi Merah Putih apa kritiknya? Saya belum melihat Koperasi Merah Putih manfaatnya apa, pola kerjanya seperti apa, saya belum pelajari. Jadi saya belum bisa menjawab atau memberikan statement terkait Koperasi Merah Putih ini. Belum pernah ngalami isu-isunya ya. Dan belum tahu isunya seperti apa, manfaatnya untuk apa sih belum tahu. Karena kemudian hari ini itu juga sama bergeraknya sama cepatnya bergeraknya dengan MBG. Karena MBG mungkin kelihatan gara-gara ketika ada yang keracunan nggak bisa ditutup-tutupi kan gitu kan. Tapi yang KMP ini hari ini tuh hampir di semua desa itu sudah dibangun bangunan-bangunan gedung koperasinya itu. Yang itu dalam waktu hanya 2-3 bulan gitu ya. Asalkan desa itu sudah ada ininya. Kan dulu kan sudah ada KUD sih, bingung juga ada Koperasi Merah Putih. Ya itu yang jadi pertanyaan, kenapa sih secepat itu, kenapa nggak memanfaatkan yang lama, kenapa nggak memanfaatkan yang ada gitu. Koperasi unit desa tuh nggak ada segala macam. Nggak, kalau misalnya Bung Doni belum ini, mungkin sekedar pesan dari saya, coba itu juga boleh ntar saya pelajari. Dipelajari, karena itu harusnya juga, karena salah satu yang kemudian lagi-lagi narasi yang seringkali pemerintah itu yang jadi masalah itu kan gini, narasi besarnya kayaknya niatnya mulia, kan memberi makan anak, iya betul, membuat anak tapi implementasinya berantakan, dan implementasi yang berantakan itu kemudian membuka ruang untuk kemudian dia tadi perampokan dan sebagainya. KMP itu kan juga sama, nggak ada yang menolak kalau misalnya setiap koperasi itu ada di setiap desa itu,
Tapi prosesnya kan nggak seperti itu kan gitu Betul, kan. betul. Ada proses organik yang harus dibangun gitu kan, harus proses dari bawah dan sebagainya. Ini kan tiba-tiba jadi proyek semua gitu. Yang itu hari ini kan kalau misalnya jalan beneran nggak ada yang menghalangi, semua sumber daya dan sebagainya itu ya masuknya ke hanya beberapa kontraktor aja gitu. Betul, termasuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Siapa sih nggak kepingin kita punya anak-anak punya terus bisa sekolah gratis dan sebagainya kan gitu. Menurut saya coba di daerah, di Aceh itu udah gratis sekolah dari dulu, setahu saya di daerah. Jadi buat apa lagi sekolah rakyat menurut saya? Orang udah gratis sekolah, nggak ada yang bayar. Mau anak susah, apa semua gratis. Ini saya nggak tahu lah, pokoknya saya belum pelajari betul, tapi agak aneh aja menurut saya. Agak aneh. Agak aneh. Kalau yang berkaitan dengan program-programnya di Kementerian Kehutanan, yang kemudian menimbulkan berbagai macam bencana itu mengikuti apa enggak? Saya nggak ngikutin. Tapi kan itu kan semua kan awal mulanya bencana ini kan pasti karena tambang, karena apa namanya penggundulan hutan, ya kan itu semua kan bermuaranya ada di Kementerian Kehutanan. Semuanya mereka di sana semua, mereka yang ngurus izin segala macam, termasuk kepala daerah menurut saya. Itu harus menurut saya harus bertanggung jawab menurut saya. Kalau mau dicek dari mereka semuanya. Gitu. Terakhir, Bung. Dengan kemudian kita semuanya ngalami ini sebagai sebuah proses kemunduran demokrasi gitu ya. Ruang itu kemudian coba ditutup gitu. Gimana sih Bung Doni kemudian menempatkan diri sebagai salah satu pelaku yang kemudian itu untuk tetap menjaga bahwa ruang ini tetap terbuka gitu. Kita ngomong itu bisa nggak ada masalah apa-apa. Ada nggak upaya lebih selain hanya menyuarakan tadi berjejaring misalnya berorganisasi misalnya berserikat dengan teman-teman yang hari ini ada 500-an masih yang selain Del Pedro dan kawan-kawan itu pasca Agustus. Dulu kita mengenal istilah yang rasanya sudah dihapuskan sejak eranya SBY karena semuanya sudah dibebaskan. Namanya napol dan tapol. Napi politik dan tahanan politik. Napi itu ketika dia sudah diproses, sudah dinyatakan tapol itu ketika masih belum disidangkan gitu. Orang yang masuk ke penjara gara-gara apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Orde Baru. Dan itu semuanya harus dihapuskan. Iya. Hari ini kan seolah-olah itu kembali lagi dengan narasi bahwa ini melanggar UU ITE, memprovokasi dan lain-lain. Bung Doni sedang berada di pusaran sejarah itu sekarang. Gimana ngelihatnya? Saya emang melihat ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti kayak ya Del Pedro dan kawan-kawan yang bersuara di jalanan malah justru ditangkap-tangkepin. Bahkan kemarin ada juga yang cuma lihat demo pun ditangkap-tangkepin juga. Hal-hal seperti ini harus apa ya? Cara-cara seperti ini harus dibuang lah. Mereka ini kan bersuara ini mewakili rakyat. Mereka ini bersuara ini kan mewakili keresahan orang banyak. Baik itu kawan-kawan di media sosial, baik kawan-kawan di jalanan, aktivis segala macam yang berdemo gitu kan. Nggak usah baper lah negara ini. Toh ini bukan menurut saya bukan satu gangguan yang apa ya, yang akan berdampak akan menimbulkan kekacauan negara. Enggak lah, mereka biasa aja. Kayak Laras cuma bicara akan membakar Mabes Polri walaupun itu cuma ucapan aja. Dia nggak punya kekuatan untuk hal itu. Apakah mahasiswa punya kekuatan untuk menjatuhkan negara ini dengan cuma kecil gitu? Enggak lah. Yang harus dilakukan sebenarnya pemerintahan saat ini adalah mawas diri lah. Berkaca lagi. Apa yang kurang dari pemerintah, ya kan? Itu dilakukan, diperbaiki gitu loh. Jangan segala sesuatu disalahkan rakyat. Orang bersuara disalahkan rakyat. Ketika ngomongin ini yang disalahkan rakyat. Kan sekarang terjadi seperti itu. Mereka bukannya membenahi diri, membenarkan diri, malah menyalahkan orang lain. Dengan hal-hal yang kita lakukan sekarang kayak saya dan kawan-kawan lain, saya berharap ya kawan-kawan tetap bersuara, nggak usah takut. Ini bukan satu ancaman apa ya, kalau mereka sampai bunuh kita kelewatan menurut saya. Jadi nggak usah takut. Enggak lah, enggak. Kalau saya nggak mengantisipasi se ekstrim itu gitu. Enggak. Meskipun kita pernah ngalami Munir itu meninggalnya di eranya SBY. Betul. Di era yang kemudian kita semuanya merasa bahwa sudah hilang Iya. hambatan-hambatan. Tapi ketika itu ini terjadi ya kita nggak bisa
toh sampai sekarang yang katanya pembunuhnya Polikarpus dihukum dan sebagainya. Iya. Ya kita tahu semua lah, Iya, bukan iya, dia begini. iya, iya. Nggak, artinya yang ekstrim seperti itu kita tentu saja nggak berharap. Tapi bahwa kemudian itu sekarang sedang terjadi lagi, proses pengancaman terhadap itu kan terjadi. Yang kemudian sedikit demi sedikit kita merasa self-censorship tadi kan. Dikit-dikit takut ngomong kan. Dikit-dikit khawatir ini nanti diterjemahkan macam-macam. Laras itu sekonyol-konyolnya upaya menarik benang merah yang nggak ada benang merahnya ini gitu. Orang ngomong siapa sih nggak marah sama polisi? Saat itu semua marah. Saat itu semua marah. Saat itu saya sedang di atasnya semanggi gitu lihat waktu. Tapi nggak ada, meskipun kemarahan itu saya nggak mungkin bisa menyuruh orang yang segitu banyak itu untuk membakar itu. Itu bukan hubungan kausalitas kan gitu. Nah tapi kan itu terjadi dan dalam tanda petik hampir nggak ada sarana untuk menolak itu. Sarana untuk polisi tetap mentapolkan 500 teman-teman kritis ini, teman-teman mahasiswa, teman-teman kiri, teman-teman punk, teman-teman anarko katanya gitu. Ini kan teman-teman kritis semua. Dan itu tidak menimbulkan gelombang massa untuk datang ke masing-masing kapolsek untuk kemudian itu bebasin mereka, bukan pencuri ayam, bukan ini kok. Tapi memang ya, kalau saya harus objektif juga, jika ada orang-orang yang ketahuan gitu lah membakar fasilitas umum. Oh iya. Menurut saya harus iya, pasti. Saya nggak setuju itu. Kalau ada perusuh yang ditangkap, silakan penjara. Masalahnya coba dilihat dari 500 itu ada nggak yang ditangkap gara-gara dia yang membakar? Nggak, ya. Cipasung atau nggak ada. Nggak ada. Gitu. Bukan pelaku kerusuhannya itu gitu. Nah, kalau saya lebih setuju yang pelaku kerusuhan itu justru harus pidana. Itu nggak benar. Lo demo yang elegan gitu loh. Ketika orang sih juga mau juga lo intimidasi gue, teror gue dengan cara-cara pengecut itu cara elegan dong. Nah, gue juga mau orang-orang yang berdemo secara elegan, menyuarakan pendapatnya di jalanan gitu, itu harus dilindungi juga. Mereka nggak bikin kerusuhan. Gitu. Jadi saya berharap juga pemerintah juga jangan terlalu represif juga terkait orang-orang ini gitu. Masa takut juga. Sepakat, makanya sepakat di titik itu kita sepakat. Dan pertanyaannya kemudian upaya untuk ini loh menghalangi mereka tidak melakukan ini terus-menerus. Itu apa? Upaya dari pemerintah? Iya. Ya melakukan hal-hal baik lah. Sesederhana itu. Bukan. Maksudnya di aspek penegakan hukumnya ini loh. Mereka kan tetap melakukan ini tanpa ada hambatan untuk melakukan ini. Betul. Nah, ini yang harus sebenarnya mengawasi ya teman-teman di DPR menurut saya. Gitu ya? Iya dong, siapa lagi? Presiden, teman-teman DPR harus mengawasi kinerja mereka benar nggak. Jangan semua main asal-asal tangkap aja. Nah, saya ngelihat kok sekarang teman-teman DPR kayak diem aja, jujur loh. Karena DPR juga nggak bersih-bersih amat. Iya. Ditambah lagi hak rakyat, tadi lupa kita bahas tuh, hak rakyat yang pemilihan langsung DPR itu tiba-tiba mereka diam semuanya. Ya, ini kita bahas sekarang sedikit. Kenapa nggak setuju pilihan lewat DPR? Kan tidak kalau kata-katanya pemerintah itu biaya tinggi, menimbulkan korupsi katanya, berbagai macam korupsi di kepala-kepala daerah itu karena untuk mengembalikan modal politik, proses pemilihan kepartean tidak nyambung. Kenapa kemudian itu tidak? Mas, kita puluhan tahun melakukan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Lalu reformasi. Kita rubahlah sistem itu menjadi pilkada langsung. Seharusnya kita jangan balik lagi ke belakang. Kalau memang ada kesalahan di pilkada langsung ini, kita evaluasi. Kita benerin salahnya di mana. Nggak poco-poco ya. Nggak mundur, maju, cantik, ya kan gitu. Jangan kayak gitu. Kita evaluasi. Yang bikin biaya politik mahal menjadi seorang kepala daerah, bukan sistemnya yang bikin mahal. Tapi calonnya sendiri, calon kepala daerah sendiri. Yang mereka gimana caranya bayar suara rakyat. Rakyat dibayar, dikasih duit, itu yang membuat akhirnya biaya politik jadi mahal. Itu yang membuat mereka akhirnya jadi korupsi. Harus balikin modal segala macam. Coba sistem ini dirapikan, dibenerinnya dari atas dulu. Dirapikannya dari calon kepala daerahnya dulu nih. Iya. Proses seleksinya. Jangan dikembalikan lagi ke DPRD. Rakyat nggak bisa milih mas calon kepala daerahnya. Iya. Kita zaman dulu nggak tahu siapa bupati, siapa gubernur, tiba-tiba udah jadi aja. Iya. Ya kan? Bukan pilihan rakyat, bukan pilihan siapa-siapa, tapi pilihan mereka-mereka orang yang ada di parlemen. Bahaya loh mas. Ini kalau pemilihan kepala daerah sudah di DPRD, nanti pemilihan presiden dibalikin lagi ke MPR. Kalau saya nggak setuju pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah oleh DPRD saya nggak setuju. Tapi kalau pemilihan
pileg proporsional tertutup saya setuju. Kenapa? Biar nggak ada lagi tuh baliho-baliho muka-muka orang pinggir jalan. Cukup udah partai aja udah. Nanti biar partai yang Biar menentukan. partai yang milih siapa anggota DPR-nya. Gitu loh. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya oligarki atau lo punya duit, oh gue nyalek dulu dah segala macam. Gue nyalek, gue punya duit, jadilah dia. Kan banyak tuh. Kalau mau ya harus jadi kader partainya dulu kan gitu. Iya, maksud saya biar partai aja yang milih anggota DPR RI-nya ke depan. Saya lebih setuju proporsional tertutup. Saya setuju proporsional tertutup. Tapi kalau pemilihan bupati Harus secara langsung. harus langsung. Itu pesta rakyat. Yang dilupakan banyak orang adalah, bahwa tadi Bung Doni bilang itu perjuangan ya, tapi yang paling menurut saya yang paling mahal ketika itu nanti hilang lagi itu adalah masyarakat sipil itu nggak ada loh ruang di situ. Udah nggak ada lagi. Udah nggak dianggap, udah. Iya. Nggak dianggap, udah. Prakteknya kemarin waktu Orde Baru, dan saya yang generasi yang masih ngalamin ini, Saya juga merasakan itu. kalau kamu nggak pernah jadi Kapolsek atau Dandim di daerah situ, kemungkinan untuk bisa ditunjuk sebagai bupati di situ itu juga zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Sehingga hari ini harusnya partai-partai yang lahir pasca reformasi, yang mereka hanya bisa lahir gara-gara sistemnya sudah berubah itu mereka yang harusnya paling merasa untuk berkepentingan untuk menjaga ini biar tidak kembali lagi di era otoriter. Betul. Karena kalau otoriter lagi bukan masyarakat sipil yang main. Karena kita nggak punya kemampuan untuk itu. Pasti akan diambil alih oleh tentara. Logikanya dan sejarahnya terjadi di mana-mana seperti itu gitu. Mereka sekarang bilang enak aja nanti kalau bupatinya, kalau saya pemilihan tidak langsung kan katanya Golkar dapat lebih banyak karena mereka lebih ini gitu. Mayoritas. Iya mungkin 1-2 periode pertama, tapi setelah itu yang jadi ya Kapolsek, Dandim gitu loh yang di sana gitu. Dan itu di ruang itu yang kita kemudian nggak bisa balik lagi. Betul. Karena butuh 32 tahun kan Soeharto untuk bisa dijatuhkan. Kalau poco-poconya tinggal sekedar milih ini maju apa mundur enak gitu. Masalahnya ketika sudah mundur ini mau maju lagi ini nggak akan bisa gitu. Terakhir untuk menutup ini, Bung Doni tidak merasa perlu untuk berpartai lagi. Setelah melihat berbagai macam upaya menyuarakan dan sebagainya ini tidak dalam tanda merubah. Gini, ketika kita menyuarakan sesuatu, ketika kita membela rakyat, nggak ada salahnya juga mencoba masuk ke sistem. Masuk ke sistem lagi, mungkin 2029 saya mau mencoba. Mungkin ya, ada kemungkinan ya, pengen coba, pengen nyalek, tapi harus jadi. Gitu loh. Kalau nggak jadi malu banget. Harus jadi, saya masuk ke sistem, ini gimana sih cara mewakili rakyat, gimana sih menyuarakan aspirasi rakyat. Kita sudah ada anggarannya, kita sudah ada programnya, udah bisa melakukan kebijakan, pengawasan dan lain-lain, tinggal kita lakukan. Jadi jangan ngomong-ngomong di media sosial doang. Karena saya berharap Bung Doni masuk dan menyuarakan itu dengan corong, ya harus dengan megafonnya. Jadi jangan cuma bacot-bacot di media sosial doang, tapi masuk ke sistem lakukan. Saya bermasalah dengan Ahok itu satu, dia itu pejabat eksekutif. Hingga ketika kemudian dalam tanda petik berkata-kata kasar, itu bukan sesuatu yang efisien gitu. Tapi kalau mau coba misalnya dia itu anggota DPR, itu cocok. Itu sangat cocok. Iya. Dan yang dimarah-marahnya adalah kepala-kepala dinas, pejabat atau kementerian. Betul. Karena pengawas kan, sebagai pengawas. Di kita dulu itu pernah dikenal ada yang namanya vokalis Senayan kalau kayak gitu. Orang-orang yang memang sangat kritis, tapi bukan marahin rakyat karena rakyat karena mau minta ini kan gitu, nggak seperti si Saroni itu, yang dimarahin menteri, yang dimarahin dirjen ketika mereka. Saya berharap suaranya Bung Doni yang ya kita lihat aja, kalau ada umur panjang segala macam, saya bakal coba akan mencoba untuk nyalek lagi ntar 2009. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di PDI lagi atau di mana yang dapat ruangnya gitu kan. Ya yang kecil-kecil dulu lah, kita mulai dari bawah atau kabupaten atau provinsi. Kalau di dapil saya akan pilih. Enggak, saya doakan. Ya mudah-mudahan ada umur panjang lah. Tapi kalau ditanya akan berpolitik lagi, harus masuk partai politik. Nggak bisa. Kita bersuara sendiri itu nggak bisa. Harus ada dukungan partai politik. Ya kan, saya berharap begitu masuk partai politik, misalnya mudah-mudahan gitu nanti, ya saya minta yang saya suarakan ini kepentingan rakyat, tolong jangan diganggu, gitu aja. Saya itu merasa berkepentingan untuk kemudian, ya ini mohon maaf saya menganggap Bung Doni adik saya gitu ya, secara umur kita beda 10 tahun, masih sangat terbuka ruang untuk itu. Dan kita butuh kemudian orang-orang yang kritis, punya perspektif kritis ini, untuk menjadi wakil kita di Senayan. Problem utama kejadian Agustus itu, saya paling terganggu itu gini, bahkan setelah kejadian itu pun, itu rasanya hampir tidak ada satupun
satu suara pun di DPR itu yang bisa menjadi semacam kanal dari kemarahan rakyat yang sedang di jalanan itu. Itu menurut saya negara sangat bermasalah karena kemudian yang namanya institusi perwakilan rakyat itu sama sekali nggak nyambung dengan hari ini nyambungnya kan dengan influencer, dengan suara-suara seperti Bung Doni tadi. Nah itu jangan disia-siakan gitu, itu diformalkan suara-suara itu. Nah problemnya memang secara teknis bagaimana merubah apa namanya follower atau merubah ini menjadi konstituen kan gitu kan. Nggak bisa dikonversi. Followers itu nggak bisa dikonversi jadi suara, Mas. Bung, saya daripada milih penyanyi atau pelawak atau artis apa itu yang jadi anggota dewan seperti hari ini gitu, saya akan lebih senang memilih orang-orang seperti Bung Doni, Ferry Irwandi, Panji Pragiwaksono. Nah, menurut saya juga kayak Ferry Irwandi, kayak siapa segala macam harus masuk ke sistem menurut saya. Iya. Jangan hanya bersuara di media sosial menurut saya sih. Siapa sih? Si Panji. Pak Panji segala macam masuk ke sistem. Iya. Jangan dia merasakan. Jadi gantian kita dicaci maki rakyat nih sekarang nih. Kita lihat gitu loh. Bukan hanya gantian, tapi biar suara hari ini Betul. itu tuh ditujukan Betul. ke Selama ini kita dianggap mewakili rakyat. Nah, sekarang jadi wakil rakyat beneran menurut saya. Di 2029 nanti kita coba maju sana. Iya. Ini masih inilah masih cerita. Bisa Iya. juga Iya. jelek, bisa juga Iya. enggak gitu. Tapi saya senang dengarnya Bung Doni tidak menutup ruang itu karena kemudian ada banyak influencer yang pertimbangannya macam-macam gitu katanya, oh enggak kita enggak berpolitik dan sebagainya, politik kotor dan sebagainya gitu. Tapi kalau Bung Doni masih membuka ruang itu, saya akan sangat Saya masih buka ruang itu. Masih akan mencoba. Kalau nggak, karena kalau kita bersuara aja nggak bisa, Mas. Iya. Kita membantu orang, pakai duit sendiri. Miskin kita. Gimana cara kita bantu orang? Pakai duit negara lah. iyalah Dan duit pajak rakyat. Balikan ke rakyat. daripada duitnya dipakai membiayai. Siap. Bung Doni terima Oke, kasih banyak. terima kasih banyak, Mas. Makasih kita ketemu lagi Ya, di ruang siap. dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.